Halo Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Ervina. Di YouTube channel ini kita akan belajar, bermain, dan juga berdiskusi. So, enjoy the class! Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang alur transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu, bahwa alur transaksi yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penjualan barang terdapat 5. Yang pertama ada alur transaksi pembelian, lalu ada alur transaksi penjualan tunai, alur transaksi penjualan kredit, alur penerimaan kas, dan juga alur pengeluaran kas. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alur transaksi penjualan tunai dan alur transaksi penjualan kredit. So, perhatikan baik-baik dan catat bila perlu, karena akan ada kuis di akhir pembelajaran. Pertama-tama kita mulai ke alur penjualan tunai. Pasti kalian sendiri pernah merasakan yang namanya pembelian tunai. Itu dimana ketika kalian pergi ke supermarket atau ke toko kelontong atau toko-toko eceran yang lainnya, dan kalian ketika mendapatkan barangnya langsung membayar di muka atau langsung bayar ke penjualnya. Nah, itu yang dikatakan penjualan secara tunai, karena tidak ada cicilan atau tidak ada angsuran-angsuran yang harus dibayarkan ke depannya. Nah, alur penjualan tunai ini sendiri punya langkah-langkahnya atau alurnya itu sendiri. Yang pertama itu adalah permintaan, yaitu permintaan pelanggan secara tertulis atau tidak. Transaksi penjualan tunai dimulai dari adanya permintaan dari pelanggan. Ketika tidak ada permintaan dari pelanggan, maka biasanya tidak ada penjualan. Baik secara lisan, contohnya seperti melalui telepon atau memesan langsung kepada penjualnya dengan cara memberitahu secara langsung, atau dengan secara tulisan, seperti surat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ketika pembeli ingin memesan barang kepada penjual, itu mereka menulis surat pesanan. Selanjutnya ada faktur. Jadi, kita harus menyiapkan faktur sebagai penjual. Bagian penjualan menerima bukti transaksi permintaan dari pelanggan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan faktur. Jadi, ketika pembeli sudah merequest atau sudah meminta dengan surat pesanan itu, biasanya kita langsung akan dibuatkan faktur oleh si penjual. Selanjutnya, sebagai penjual kita harus menyiapkan barang. Menyiapkan barang apa? Menyiapkan barang yang akan dijual. Kemudian, bagian gudang akan mempersiapkan nih barang-barang apa saja sih yang udah dipesan dan di packing untuk akhirnya nanti didistribusikan oleh pembeli. Selanjutnya, ketika barang sudah disiapkan dan sudah diserahkan oleh pembeli, maka sang penjual ini akan menerima pembayaran. Menerima pembayaran ini, seperti yang saya katakan di awal, ketika barang sudah diterima, maka pembayaran itu langsung diberikan saat itu juga. Jadi, surat yang diperlukan itu biasanya surat tanda kalau penjual dan pembeli ini sudah saling melakukan transaksi, atau biasanya kalau diberikan oleh pembeli yaitu nota penjualan. Selanjutnya ada kirim barang. Nah, ini kalau kasusnya itu kita beli kayak di Shopee atau beli online. Jadi kalau di Shopee atau online itu kan biasanya ada cash on delivery atau COD. Nah, kalau COD yang dimaksud di Shopee ini biasanya barang dikirim dan ketika kurir udah sampai di rumah yang membeli, baru kita kasih uangnya ke kurir. Nah, tapi kalau misalkan cash on delivery-nya di toko-toko kelontong, itu kan
ketika kita dapat barangnya kita langsung bayar tanpa perantara apapun. Kalau di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia itu kan pembayarannya itu melalui si kurir tersebut, si ekspedisi. Nah, setelah kita mempelajari tentang alur penjualan tunai, ada nggak sih dari kalian yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah di kolom komentar. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang alur transaksi penjualan tunai, kita beralih ke alur transaksi penjualan kredit. Nah, alur transaksi secara kredit ini suatu transaksi jual beli di mana penjual melakukan penjualan barang dengan cara pelunasan beberapa kali angsuran. Jadi pembayarannya ini nggak langsung diberikan semua, jadi diangsur. Misalnya kita beli TV harganya 1 juta, angsurannya 5 kali dalam 5 bulan, berarti 1 bulan itu kita mengangsur 200.000 sampai ke 5 bulan ke depan, sampai akhirnya lunas. Namun, hak milik atas barang itu sudah berpindah ke pembeli sejak diberikannya barang tersebut dari penjual ke pembeli. Jadi, walaupun belum lunas, tapi hak milik atas barang tersebut itu seutuhnya milik pembeli. Nah, baru kita bisa lanjut langsung ke alur-alur transaksi secara kredit. Yang pertama itu permintaan pelanggan. Tentunya sama kayak tadi alur penjualan tunai, kita akan ada terjadinya penjualan ketika pembeli ini udah melakukan permintaan kepada penjual. Gak mungkin dong kita tiba-tiba ngejual tanpa ada yang ngebeli atau tanpa ada permintaan. Itu dia. Makanya yang pertama itu adalah permintaan pelanggan. Yang kedua adalah melakukan negosiasi. Negosiasi seperti apa? Contohnya, ketika kita ingin membeli TV tadi, negosiasinya angsurannya berapa kali nih? Atau mungkin 1 juta dalam 5 bulan atau 1 juta dalam 1 tahun. Itu sangat memungkinkan ketika kalian bisa bernegosiasi di penjualan kredit ini. Terus yang ketiga adalah pembuatan aplikasi kredit. Seperti yang sudah saya katakan di awal, biasanya baru-baru ini tuh kebanyakan pada pakai aplikasi kredit. Kenapa? Karena selain safety-nya sangat bagus, dan juga tuh pelanggan dan penjual itu terikat secara langsung. Jadi nggak banyak orang-orang yang bisa kabur, nggak mau ngelunasin kredit-kreditnya. Itu tuh sangat dikit kemungkinannya. Selanjutnya itu observasi. Observasi apa sih yang akan kita lakuin sebagai penjual? Nah, sebagai penjual biasanya kalau kita mau mengkreditkan sesuatu kepada seorang pembeli, biasanya nih kita observasi dulu nih, rumahnya kayak gimana, atau gimana dia nih sehari-hari di lingkungannya, atau kerjanya apa, dia biasanya dikenal oleh orang-orang tuh seperti apa. Itu biasanya observasinya bisa secara langsung, bisa juga dari si kreditor ini tanya-tanya secara diam-diam kepada tetangga-tetangga dekat kalian. Jadi tanya-tanyanya itu secara sembunyi-sembunyi agar data yang didapat itu konkret dan jujur gitu. Selanjutnya, ketika sudah melakukan 4 proses yang tadi, selanjutnya itu ada yang namanya persetujuan. Persetujuan apa? Persetujuan kredit oleh atasan perusahaan. Jadi ketika kita mengajukan kredit, ada dua belah pihak yang harus setuju, yaitu si pembeli dan penjual. Penjualnya ini siapa? Yaitu atasan di perusahaan itu. Nah, setelah berhasil nih transaksinya, kita perlu ada yang namanya bukti transaksi, ya kan? Ketika kalian belanja di suatu warung aja, sebenarnya kalian sangat butuh nih namanya bukti transaksi, kayak struk. Itu gunanya biar nanti kalau sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bisa melakukan aju banding dengan bukti transaksi yang ada. Nah, setelah semuanya, setelah
6 proses tadi terlewatkan, langkah terakhirnya adalah pengiriman barang. Nah, ini tuh pengiriman barang ini biasanya sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan di penjualan tunai. Biasanya kalau aplikasinya aplikasi online itu pengiriman barangnya itu di akhir. Jadi syarat-syaratnya dulu yang diutamakan, baru yang terakhir ini bisa dikirim barangnya. Nah, setelah kita belajar tentang alur penjualan tunai dan alur penjualan kredit, saya ingin bertanya nih, dan kalian bisa jawab di kolom komentar atau nanti jawab di kolom diskusi di Google Classroom. Pernah nggak sih kalian melakukan penjualan kredit? Apa aja contohnya? Kalau nggak pernah nggak sih kalian melakukan penjualan tunai, baik secara langsung ataupun secara by aplikasi terkini seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu kalian kalau di aplikasi-aplikasi yang sekarang itu biasanya kan kalian COD. Nah, saya mau tahu dong cerita-cerita kalian dan bukti-bukti kalian pernah melakukan transaksi penjualan tunai atau transaksi penjualan kredit. Cukup sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan membuat wawasan kalian terus bertambah. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan sekali. Nanti saya akan buatkan kolom diskusi di Google Classroom. So, kalian tinggal komen di bawah apa aja yang akan kalian tanyakan, atau boleh komen di YouTube channel di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga hari ini kalian dapat ilmu yang banyak, dapat ilmu yang bertambah lagi nih ilmu-ilmu kalian, dan semoga kalian tetap happy di channel YouTube Ibu, karena akan ada penjelasan-penjelasan selanjutnya di YouTube channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.